5 kekuatan yang kamu punya kalau menerapkan frugal living. Halo semuanya, kalian percaya nggak kalau aku bilang menerapkan frugal living atau hidup hemat itu bisa bikin kalian punya kekuatan yang besar, lebih dari yang sama sekali nggak hemat? Kekuatan yang utama sih tentunya adalah kalian jadi lebih free. Kalian punya kebebasan karena punya banyak pilihan, nggak ketagihan pakai paylater apalagi terjerat utang pinjol. Pokoknya jadi bebas dari tekanan-tekanan itu. Bahkan dengan menggunakan uang secara lebih sadar dan terukur, kalian bisa dapat superpower kayak punya kemampuan luar biasa yang nggak dimiliki orang-orang yang nggak hemat. Kalau menurut aku, seenggaknya ada 5 jenis superpower yang bisa kalian punya kalau kalian frugal. Dan tentunya kekuatan ini sangat bermanfaat dalam hidup kalian. Oke, superpower yang pertama, bisa bikin kerjaan kalian jadi nggak terlalu menyebalkan. Jujur deh, siapa sih yang suka kerja? Aku yakin nggak ada. Kerja tuh capek secara tenaga dan pikiran. Belum lagi kalau ketemu rekan kerja atau punya bos yang nggak menyenangkan. Kita semua kerja demi dapat sesuatu. Dapat uang supaya bisa bertahan hidup dan beli apapun yang kita inginkan. Coba aja kalau kalian bisa dapetin apapun yang kalian mau tanpa harus ada uang. Pasti kalian nggak pengen kerja kan? Aku nggak percaya sama orang yang bilang kalau dia suka sama pekerjaannya. Mungkin lebih ke enjoy sama apa yang dikerjakan di profesi itu, jadi bukan tuntutan untuk bekerja itu sendiri. Kalaupun ada orang yang bilang dia suka bekerja, mungkin karena 2 hal ini. Yang pertama, dia lagi mau nawarin sesuatu, atau yang paling umum, dia udah dicuci otaknya. Mereka yang dari kecil udah diajarin buat ngikutin passion, tapi akhirnya malah bingung nyari tujuan hidupnya apa. Kita harus berhenti bohong ke anak-anak dan bilang yang sebenarnya ke mereka bahwa bekerja itu nggak semudah yang dibayangin. Kebanyakan orang di dunia ini malas banget sama kerjaan. Mereka ngerasa bekerja itu menyiksa. Tapi kita harus kerja karena butuh duit itu tadi. Banyak orang nggak suka atau nggak nyaman banget sama kerjaan mereka sampai mereka merasa terjebak. Hidupnya cuma dari gajian ke gajian, alias ya kerja cuma untuk nyambung hidup aja. Jadi kerjaan mereka itu kayak mengendalikan semua aspek di hidup mereka. Mereka terlalu membutuhkan uang sampai-sampai nggak bisa bilang enggak dengan tegas. Mereka nggak bisa tuh kalau bilang ke bos mereka, enggak, saya nggak bisa masuk kerja di hari Sabtu. Ketika Sabtu seharusnya jadi hari libur kalau menurut perjanjian kerja. Atau juga nggak bisa menolak pekerjaan di luar job desk yang disuruh atasan dan bilang, maaf pak, saya nggak bisa mengerjakan tugas ini karena saya nggak desperate berada di pekerjaan ini. Orang tuh tahu kalau kalian lagi desperate, butuh banget, putus asa. Dan orang bakal kurang menghargai kalian kalau mereka tahu kalian lagi ada di dalam situasi yang nggak punya banyak pilihan. Walaupun itu nggak bisa dibenarkan sih ya. Tapi kalau kalian frugal, hidup hemat, kalian bakal punya kemampuan untuk membuat pekerjaan yang kalian jalani itu jadi nggak terlalu menyebalkan. Kalau kalian udah memutuskan untuk hemat dan udah punya tabungan dana darurat, hidup nggak foya-foya melebihi kemampuan finansial, dan nggak punya utang tentunya, akhirnya kalian bisa bilang enggak ke orang lain. Kalian bisa mulai membela diri kalian sendiri karena kalian mampu hidup tanpa gaji kalau ada hal buruk yang terjadi. Dan ketika kalian tahu kalau kalian bisa bilang enggak tanpa keputusasaan, meskipun kalian tetap berada di pekerjaan yang menyebalkan, rasanya bakal sedikit lebih ringan karena kalian tahu kalian itu punya kekuatan untuk menolak. Lanjut, superpower yang kedua, kemampuan untuk punya pikiran yang tenang. Kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya nih, yang terakhir sebelum video ini, kalian pasti udah tahu kan kalau beberapa waktu lalu aku tuh udah resign dari kantor yang terakhir. Jadi saat ini aku lagi nggak punya pekerjaan tetap. Ya, bisa dibilang YouTube ini jadi salah satu pekerjaan buatku sekarang. Tapi yang aku bisa bilang, kalau kalian suka kepastian, kerjaan kayak gini bukan buat kalian ya. Banyak hari-hari di mana aku berpikir hidup dan finansialku tuh udah di ujung tanduk rasanya. Apalagi kalau mengingat orang-orang lain yang punya pekerjaan tetap di suatu company gitu, kayak aku dulu. Otomatis punya jaminan finansial yang jauh lebih banyak kan daripada aku. Tapi kemudian aku sadar betapa banyak orang Indonesia yang hidup di ujung tanduk. Ini kalau mengutip dari artikel cnbcindonesia.com, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Roni P. Sasmita bilang,
Kalau segmen mayoritas masyarakat kita adalah mereka yang hidup dari satu paycheck ke paycheck lainnya, alias dari gajian ke gajian setiap bulan. Mereka nggak punya tabungan, dan bergantung sama pendapatan bulanan, mingguan, dan harian. Itu pun terkadang nggak mencukupi. Solusinya, ya penggunaan kartu kredit, fasilitas pay later, dan pinjol semakin marak. Ya gimana enggak? Rata-rata ada sekitar 1,62 juta debitur pay later dari generasi Z doang nih, dari Gen Z doang di Indonesia setiap bulan. Belum lagi dari generasi milenial yang jadi penyumbang terbesar pengguna pay later. Dan menurut data, cuma 38,3% generasi muda yang punya dana darurat. Artinya, mayoritas anak muda di Indonesia sekarang masih belum punya tabungan dana darurat. Ngelihat data itu baru deh aku sadar kalau aku nggak hidup di ujung tanduk seperti yang aku kira. Karena aku nggak punya utang, biaya hidupku bisa dibilang nggak terlalu tinggi, nggak sampai melebihi pemasukan yang aku punya sekarang. Dan aku punya tabungan dana darurat untuk hidup selama ya kurang lebih 1 tahun lah. Sekarang memang aku nggak punya pekerjaan tetap dan nggak punya keamanan finansial seperti halnya pekerja kantoran. Tapi aku punya ketenangan pikiran yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang lain yang gajinya tetap. Atau seenggaknya aku yang sekarang ngerasa jauh lebih tenang dibanding ketika aku masih bekerja kantoran. Kalau menurut aku ya, jumlah penghasilan tuh nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah seberapa banyak yang bisa dan mau kita simpan, kita tabung. Mungkin banyak dari mereka yang hidupnya paycheck to paycheck, punya barang yang lebih bagus daripada aku. Tapi apakah mereka punya ketenangan pikiran? Gak ada hal yang pasti di dunia pekerjaan. Kayak lihat aja kasus PHK. Pasti banyak orang yang ada di industri pekerjaan apapun, yang entah itu udah di PHK atau masih kerja tapi punya hidup yang glamor, tapi penuh ketidakpastian dan kegelisahan. Tapi kalau kalian punya mindset yang frugal, kalian hidupnya hemat, kalian punya ketenangan pikiran. Kalau kalian udah punya tabungan dana darurat, nggak punya utang, dan hidup di bawah kemampuan finansial kalian, misal gaji kalian 3 juta tapi pengeluaran kurang dari 3 juta, mungkin kalian nggak punya barang-barang yang mewah kayak orang lain, kayak rumah yang besar atau mobil yang mewah, tapi kalian punya ketenangan pikiran. Nggak khawatir kalau ada apa-apa, ada pengeluaran darurat dalam hidup, kayak misal amit-amit ya, sakit atau kecelakaan dan semacamnya. Karena sesuatu yang kayak gitu nggak bisa diprediksi, tapi bisa aja kan terjadi sewaktu-waktu. Tapi kalian nggak khawatir. Dan ketika kalian punya ketenangan pikiran, apakah ada materi atau barang-barang yang bisa mengalahkan itu? Next, superpower yang ketiga, kemampuan melihat keanehan pada tren. Kalau kalian coba perhatiin gimana cara kebanyakan orang spending uang mereka, kalian bakal paham deh kalau itu absurd banget sebenarnya. Karena kebanyakan orang ngeluarin duit berdasarkan tren, di mana semua orang ngikutin siklus yang nggak ada habisnya. Satu tren tuh datang dan perginya cepet banget, terus digantikan sama tren baru, begitu terus siklusnya nggak ada habis-habisnya. Tapi tren itu seolah jadi patokan manusia dalam hal cara dan kebiasaan pengeluaran. Kebanyakan orang punya tendensi untuk mengikuti tren, yang membuat mereka jadi budak uang. Mereka ngikutin setiap tren, satu demi satu, berpikir kalau kualitas hidup mereka bakal membaik karena punya barang-barang yang lebih bagus. Dan mereka nggak bisa ngelihat trik konsumerisme yang dimainkan sama pengusaha atau korporasi agar memancing orang untuk konsumtif. Banyak orang mikir kalau hidup hemat itu adalah dengan nggak ngeluarin duit, padahal itu keliru. Kalian bisa kok tetap belanja, ngeluarin uang, dan menikmati apapun yang kalian beli itu. Tapi kalau kalian hidup hemat, kalian jadi punya kemampuan untuk melihat melewati keabsurdan tren. Kalian mengeluarkan uang dengan mindful atau kesadaran penuh, dan kalian nggak jadi korban dari usaha orang lain dalam mendapatkan uang dan kesuksesan. Kalian bisa memutuskan apa yang penting untuk kalian. Kalian nggak butuh mayoritas atau tren yang lagi hype ngasih tahu kalian gimana caranya ngeluarin duit. Kalian nggak kehilangan diri sendiri dalam keanehan tren yang mengajak orang menghabiskan uang mereka dengan cara yang nggak masuk akal. Kalian punya kendali atas hidup kalian. Dan kalian punya kemampuan buat ngeliat kalau hidup hemat bukanlah tentang kekurangan. Tapi justru mentalitas mengikuti tren dan membuat kalian boros, hidup mengikuti apa yang orang lain beli, adalah cara untuk hidup menuju kekurangan uang. Lanjut lagi, superpower yang keempat,
Kemampuan untuk melihat diri sendiri di cermin. Uang tuh penting, tapi ada sisi jahatnya juga. Kita butuh uang buat menjalani hidup, seperti halnya kita butuh oksigen buat bernapas. Orang butuh insentif finansial buat melakukan sesuatu. Dan disitulah peran uang. Tapi orang juga bisa ngelakuin hal-hal yang gila, tergantung seberapa butuh mereka akan uang itu sendiri. Bahkan orang bisa ngelakuin hal di luar akal sehat karena tamak akan uang. Ada sebuah quote yang bilang, uang gak bikin kamu jadi orang jahat. Uang cuma membuat kamu lebih jadi dirimu sendiri. Semakin seseorang butuh uang untuk hal-hal kayak gaya hidup yang gak sustainable atau gak jangka panjang, terus bayar utang yang bunganya besar sampai-sampai itu jadi merugikan, atau gak pernah puas, gak pernah merasa cukup, semakin dia akan mulai ngelakuin hal-hal yang gak etis buat dapetin uang. Semakin dia bakal mencari cara untuk dapat uang tanpa peduli sama orang lain, bahkan sama orang terdekatnya sekalipun. Banyak orang kehilangan diri mereka ketika berusaha mendapatkan uang, kehilangan kemampuan buat lihat diri mereka sendiri di depan cermin. Tapi kalau kalian frugal, hidup hemat, kalian punya kemampuan untuk berkaca. Ketika kalian lakuin hal-hal kayak menciptakan gaya hidup yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang, menghindari utang, dan puas sama apa yang udah kalian punya, kalian gak akan tuh serakah atau putus asa untuk mendapatkan uang. Kalian gak akan perlu ngelakuin cara curang atau yang gak halal buat demi dapat banyak uang. Kalian bisa ngeliat diri kalian sendiri di cermin dan tahu bahwa kalian gak membuat dunia ini jadi tempat yang lebih buruk. Oke, superpower yang kelima. Kemampuan untuk tidak menerima omong kosong dari banyak orang. Namanya juga hidup. Pasti ada aja kan orang yang bisa bikin kita kesel. Kayak misalnya debt collector. Kalau kalian ngambil pinjaman, di mana mereka bakal ngancam kalian, dan kalian harus ngikutin apa yang mereka bilang karena kalian masih berhutang sama mereka atau kalian masih butuh duit dari mereka. Kayak yang aku bilang tadi, hidup hemat itu memberi kalian kemampuan untuk mengucapkan satu kata terkuat di dunia ini, tidak. Kalian pasti bakal tetap dengar omong kosong dari orang lain. Tapi semakin banyak utang yang kalian punya dan semakin mahal gaya hidup kalian, semakin banyak omong kosong yang harus kalian terima dalam hidup kalian. Sementara kalau kalian hidup hemat, kalian bisa terbebas dari omong kosong orang lain atau ya seenggaknya cuma sedikit lah dan itu nggak bikin kalian terganggu. Jadi ya intinya, aku cuma mau bilang, yuk hidup lebih frugal atau lebih hemat, jadilah bijak dalam menggunakan uang kalian, dan miliki gaya hidup yang gak melebihi kemampuan finansial. Hidup kalian pasti bakal terasa lebih baik. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.